Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jenis kalimat berdasarkan intonasi akhir dan fungsinya. Kalimat dikatakan mempunyai pola intonasi akhir. Artinya, sebuah kalimat mempunyai intonasi khusus di bagian akhirnya saat kita mengucapkan kalimat tersebut. Fungsi intonasi akhir pada kalimat yang kita ucapkan adalah sebagai penegas atau penekanan dari kalimat yang diucapkan. Pola intonasi kalimat pun sangat bervariasi, tergantung jenis kalimat yang diucapkan. Jika kalimat yang diucapkan adalah macam-macam kalimat berita, contoh pernyataan dalam bahasa Indonesia atau kalimat deklaratif, maka pola intonasi akhirnya adalah datar. Artinya, kalimat itu berintonasi datar saat diucapkan dengan lisan. Selanjutnya, jika kalimat yang diucapkan adalah jenis-jenis kalimat perintah atau kalimat imperatif, maka intonasi pengucapannya pun harus tinggi. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Francisca Yolanda. Baiklah, saya akan menjelaskan jenis kalimat dan contoh intonasinya, yaitu kalimat berita atau pernyataan, bisa juga disebut dengan kalimat deklaratif, merupakan kalimat yang bertujuan untuk menyampaikan suatu informasi. Kalimat ini dalam penulisannya diakhiri dengan tanda baca titik. Dalam pembacaannya, di akhir kalimat biasanya memiliki intonasi yang menurun. Contohnya, Ari tengah berlari ke hutan. Kalimat ini memberitahu suatu kepastian. Yang kedua, aku menolak hadir dalam acara tersebut. Kalimat ini memberitahu suatu pengingkaran. Yang ketiga, anak baru itu sepertinya tidak perlu dikhawatirkan. Kalimat ini memberitahu suatu kesangsian. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Olivia. Baiklah, saya akan melanjutkan kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Kalimat tanya merupakan kalimat yang digunakan untuk mencari informasi atau jawaban atau respon dari lawan bicara. Kalimat ini dalam penulisannya diakhiri dengan tanda tanya. Contohnya, bagaimana kabar ibumu? Di mana kamu membeli tas merah itu? Siapa yang mengantar adikmu ke sekolah? Selanjutnya akan diteruskan oleh teman kelompok saya. Kalimat perintah atau kalimat imperatif merupakan kalimat yang bertujuan untuk memberikan perintah kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Dalam penulisannya, kalimat perintah diakhiri dengan tanda baca seru, serta dalam pembacaannya, pada akhir kalimat biasanya digunakan intonasi yang meninggi. Contoh, tolong matikan lampu itu. Itu adalah contoh kalimat permohonan. Contoh yang kedua, jangan mendekat. Itu adalah contoh kalimat larangan. Dan yang ketiga, mari kita lestarikan hutan dan mari kita lindungi. Itu adalah kalimat ajakan. Jenis kalimat dan contoh intonasinya. Yang pertama, kalimat seruan. Kalimat seruan digunakan untuk mengungkapkan perasaan, sama seperti kalimat perintah. Di dalam pelafalnya, pada akhir kalimat biasanya ditandai dengan intonasi yang tinggi. Dalam penulisannya, kalimat seruan juga diakhiri dengan tanda seru. Contoh, yang pertama, wah indah sekali langit itu. Yang kedua, huri aku menang. Kalimat pengadaian terwujud untuk menggambarkan keinginan atau tujuan dari penulis atau pembicara yang belum atau terwujud. Kalimat pengadaian dalam penulisannya diakhiri dengan tanda baca titik. Contoh, andai saja aku bisa mengulang waktu kembali, seandainya aku menjadi dokter, nantinya aku hanya akan pergi ke daerah tentu dan memberikan pengobatan bagi yang membutuhkan di sana. Terima kasih.